Kembali di Our Kids, Happy Kids Lover. Kali ini langsung Tiar Dani ngobrolnya ya. Ketemu dengan seorang personality trainer, bisa dibilang begitu. Yang juga, ini kalau ngomongin personality trainer bukan ngurusin yang sudah gede aja, tapi juga anak-anak. Nanti diurusin sama beliau. Mau Pitaya, apa kabarnya? Aduh, cantik sekali itu kan. Luar biasa. Temanya hari ini biru-biru ya. Biru-biru. Biru-biru putih gitu ya. Ini tadi di awal di segmen sebelumnya sudah ngobrol juga dengan para orang tua gitu kan ya. Kalau kita membicarakan mengenai kepribadian atau sekolah kepribadian yang sebenarnya ilmu-ilmunya diberikan kepada mereka, kepada putra-putrinya ketika masih kecil gitu kan. Sebenarnya perlu nggak sih Mbak Upi, atau usia berapa seharusnya mereka ngerti tentang ilmu-ilmu ini gitu? Kalau mereka bisa sebenarnya dari dini ya, dalam arti kalau misalkan dari bayi deh. Oh, oke. Iya. Seawal mungkin berarti ya? Seawal mungkin, dengan porsi usianya mereka ya, begitu. Karena apa pentingnya ya, dengan begitu kan mereka akan terlatih dan membiasakan diri. Dari situlah terbentuknya namanya sifat dan karakter daripada manusia itu sendiri. Nah, ini kalau kita ngomongin sifat karakter ya, Happy Kids Lover juga, somehow ada yang bilang itu sudah sesuatu yang innate, jadi nggak bisa diubah. Begitu kan dia buat apa disekolahin gitu. Gimana tuh? Itulah yang jadi tugasnya saya. Banyak PR-nya ya. Banyak ya, selamat bekerja. Gimana dong? Iya, jadi di mana saya merubah pola pikir mereka khususnya pada orang tua ya, bahwa betapa pentingnya pembentukan diri bagi si anak-anak begitu. Karena apa? Biasanya kan kalau orang tua itu, katakanlah contoh sederhana saja, apa-apa dituruti kemauannya. Kalau nggak gitu nangis, Mbak. Nah, kalau sudah nangis begitu, akhirnya kan pasti dituruti kan. Besoknya begitu lagi. Akhirnya ya itu tadi, sifat dan karakter itu terbentuk. Jadi kalau ada yang anggapan bahwa ya tidak bisa dirubah, itu sebenarnya sepanjang saya menangani anak-anak ya, mereka bisa berubah itu tadi. Karena apa? Karena yang tadi saya sampaikan bahwa sifat dan karakter itu salah satunya terbentuk karena lingkungan yang membuat mereka akhirnya melakukan hal-hal yang tidak diharapkan. Benar. Nih kalau orang tua juga ya, Kids Lover juga tadi ada yang menyampaikan kalau di sekolahnya sudah merasa mumpuni cukup gitu kan ya, nggak perlu lagi lah ada tambahan lagi untuk belajar kepribadian di luar jam sekolah gitu kan. Itu sebenarnya gimana sih Mbak, butuhnya itu sejauh apa gitu? Iya, jadi seperti mereka ini kan bukan rata-rata ya, mereka itu ada pendidikan formal. Pendidikan formal itu tentunya mungkin juga diajarkan yang namanya etika ya di sekolahnya. Tetapi pada saat mereka masuk ke sini, seperti yang tadi bisa terlihat misalkan cara duduknya, kemudian cara bicaranya yang sopan dan santun, itu yang akhirnya yang saya katakan tadi itu harus dibiasakan kepada mereka. Karena apalagi kalau Mbak tahu sekarang ya, zaman sekarang itu yang namanya tindakan kriminal ya, itu kan sudah melampaui, untuk anak-anak kecil aja sudah dilakukan itu. Jadi itulah yang namanya kenapa mereka penting sekali mengetahui hal-hal seperti itu. Jadi ini harus orang tuanya yang di brainwash dulu tampaknya berarti ya. Karena kan zaman mereka mungkin nggak ada gitu loh Mbak. Bener, berarti ini sebenarnya gimana, ngikut trennya zaman gitu ya, atau sebenarnya satu hal yang juga butuh diberikan kepada mereka, bukan semata-mata sih, tapi tambahan gitu loh untuk ngikut tren segala macam update gitu kan, atau gimana? Sebetulnya personality itu kan bukan tren ya, karena memang keharusan. Biasanya yang sepanjang pengalaman saya itu karena aktivitas daripada orang tua. Sehingga mereka tidak bisa mengontrol secara 24 jam ibaratnya begitu. Atau mungkin karena diberikan kepada pembantunya atau neneknya, yang dimana terbiasa kalau sebagai orang tua itu kan dimanjakan begitu. Nah, kenapa? Kok kesannya kayak seperti punya pengalaman ya? Maksudnya gitu malah. Kok saya enggak ya? Atau gitu bapak mantu gitu ya? Enggak. Jadi seperti itu. Justru untuk mengubah itu sebenarnya ya, untuk ngebikin balance gitu kali ya. Iya, karena apa? Akhirnya si orang tua itu kan bingung, kok anak saya jadi seperti ini? Kok anak jadi ini? Padahal kan kita sebagai orang tua tidak melakukan atau tidak memberikan pelajaran seperti itu gitu ya. Nah itu tadi salah satunya. Salah duanya adalah memang yang namanya buah durian itu kan jatuhnya tidak jauh-jauh ya. Iya kok lompatnya jauh, agak aneh Mbak. Agak aneh. Katanya dia di situ aja. Oleh karena itu biasanya sifat atau karakter daripada orang tua itu kan menurun kepada si anak. Oleh karena itu kenapa yang tadi saya sampaikan, tugas saya untuk memberikan suatu wacana kepada para orang tua bahwa pentingnya kalau si orang tua itu melakukan hal yang katakanlah ya mungkin kurang sopan ya, akhirnya membuat si anak itu juga akan melakukan hal yang sama. Nah ini yang menarik juga nih berarti Happy Kids Lover ya. Kalau misalnya
di rumah kesehariannya ketemu dengan orang tua yang perilakunya demikian gitu ya Mbak Upi ya. Kemudian oke lah di sini diajarinya di sekolah pribadi diajarinya yang harus begini, yang sopan santun, harus begini untuk begitu gitu kan ya. Tapi kemudian dia kembali lagi ke rumah gitu kan, nular lagi lah ya gitu. Nah, makin pusing tuh si anak. Gimana dong? Pastinya pusing. Jadi oleh karena itu di sekolah saya ini adalah orang tua itu juga diberikan semacam tadi bagaimana caranya untuk bisa membuat si anak itu membiasakan diri. Jadi oleh karena itu setiap katakanlah sebulan sekali kami mengadakan evaluasi untuk para orang tua. Sehingga di situ kami bisa tahu bahwa oh iya si orang tua ini tetap saja melakukannya atau orang tuanya ini seperti itu. Karena akhirnya si anak ini akan membuat si anak ini di kelas ini jadi kritis. Ya, kritis dalam arti begini. Beda gitu ya? Bisa dikatakan pada saat orang tuanya melakukan hal yang tidak sopan misalkan, anaknya akan bilang begini, Mama, kata kamu tidak boleh begitu, itu tidak sopan ya. Nah, besok Mama keluarkan kamu dari sekolah Kak Upina. Nggak setuju mamanya langsung ya. Jadi ini kesinambungan ya, nggak cuma anaknya aja yang diutik-utik, tapi orang tuanya juga harus gitu. Iya, adanya kerjasama sehingga 6 hari katakanlah misalkan hari ini mereka datang ke kelas, kemudian 6 hari ke depan itu sebelum mereka kembali ke kelas mereka harus melakukannya. Dan lebih kepada pembentukan di sini adalah pembentukan pola pikir. Jadi bukan hafalan. Untuk usia dini anak seperti ini, itu dibentuk pola pikirnya. Jadi bukan berarti bahwa kamu harus duduk seperti ini, tidak. Tapi ini karena takut gitu kan. Jadi dia duduk begitu kan. Keluar dari kelas ya gitu lagi. Iya, gitu. benar. Bukan begitu ya, tapi masih malah ke kognitifnya berarti sampai ke kognitifnya, ke pola pikir. Iya. Jadi mengapa kamu harus duduk seperti ini? Begitu. Sehingga akhirnya anaknya tahu bahwa oh ya di mana-mana memang saya harus melakukan hal itu. Oh, baiklah ya. Lebih banyak lagi ngobrol lagi dengan dirimu ya, boleh ya. Akan kembali sobat yang berikut ini, tetap di Our Kids.